Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai kaidah transformasi 2, di mana dalam buku Aspect of Theory of the Syntax memperkenalkan beberapa konsep kunci dalam teori sintaks generatif, yaitu yang pertama ada kompetensi dengan kinerja, di mana membedakan antara kemampuan bahasa yang dimiliki oleh penutur dan penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Kemudian di sini ada struktur dalam dengan struktur pembukaan, di mana Chomsky mengusulkan bahwa kalimat memiliki struktur dalam yang abstrak dan struktur pembukaan yang lebih konkret. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek kreatif bahasa. Chomsky menekankan bahwa bahasa memiliki sifat dinamis dan kreatif, memungkinkan penutur untuk menghasilkan kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Menurut Noam Chomsky, tata bahasa generatif adalah suatu sistem kaidah yang mampu menghasilkan atau mengenerate semua kalimat gramatikal dalam suatu bahasa dan menolak kalimat yang tidak bergramatikal. Tata bahasa generatif adalah sistem kaidah yang dapat membentuk berbagai struktur kalimat dan mencerminkan kemampuan implisit penutur dalam memahami kalimat tak terbatas. Kerangka ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sintaksis, fonologis, dan semantik. Komponen sintaksis menghasilkan deep struktur dan surface struktur. Komponen fonologis menentukan bentuk bunyi kalimat, dan yang terakhir ada komponen semantik yang menentukan maknanya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan sebuah kalimat, atau mungkin dalam bahasa kerennya adalah deep structure dan surface structure. Nah, konsep ini berasal dari teori Chomsky yang membedakan antara struktur dalam dan struktur permukaan sebuah kalimat. Apa sih perbedaannya antara struktur dalam dan struktur permukaan? Nah, struktur dalam itu menunjukkan makna dasar atau struktur semantik suatu kalimat, sedangkan surface structure atau struktur permukaan menunjukkan bentuk nyata atau bentuk kalimat yang tampak secara gramatikal. Mungkin lebih jelasnya kalau dalam bentuk contoh akan seperti ini. Contoh dalam bentuk deep structure, makna dasar, seseorang memukul anjing itu. Kemudian surface structure-nya, anjing itu dipukul oleh seseorang, atau mungkin bisa juga seseorang memukul anjing itu. Nah, kedua kalimat ini memiliki makna yang sama, tetapi bentuk susunan katanya itu berbeda. Memiliki deep structure yang sama, tetapi surface structure-nya itu berbeda. Kurang lebih seperti itu. Competence dan performance. Konsep ini dikemukakan oleh Noam Chomsky untuk membedakan antara dua aspek kemampuan berbahasa manusia. Chomsky membedakan competence, pengetahuan ideal dan aturan internal penutur tentang bahasa, dari performance, yaitu penggunaan nyata bahasa yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal. Dalam kerangka tata bahasa generatif, competence menjadi landasan utama untuk menjelaskan struktur gramatikal, sedangkan performance hanya mencerminkan penerapannya. Akibatnya, kalimat yang actable atau wajar dalam konteks nyata belum tentu gramatikal atau sesuai dengan aturan formal dan juga sebaliknya. Meskipun belum ada algoritma yang sempurna, terdapat beberapa kompetensi yang diinginkan, yaitu yang pertama, menghubungkan isi semantik dengan bentuk fonetis, kemudian memperhitungkan aspek kreatif bahasa, dan yang terakhir, menjelaskan hubungan antara struktur dalam dan struktur luar. Sekian pemaparan materi kaidah transformasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.